Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom pada siang hari ini dalam acara sharing session dan tryout Gen Smart Palembang dengan tema Strategi Sukses for UTBK. Baiklah teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rusnawati. Di sini saya sebagai moderator. Susunan acara pada sharing session kali ini yaitu pembukaan, penyampaian dari brand Ines, kosmetik, pembacaan CV pemateri, penyampaian materi, sesi tanya jawab, closing statement, penyampaian simbol dari Nur Fikri, dan penutup. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita buka acara sharing session pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau ngingetin lagi ya buat teman-teman semua, buat mengaktifkan kameranya dan tetap di-unmute suaranya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian brand Ines Kosmetik yang akan diwakilkan dengan Kak Happy Handriani, Supervisor Promosi Ines Kosmetik dari Medan. Kepada Kak Happy Handriani, saya persilahkan. Ya, terima kasih MC Wati ya. Oke, dengar suara saya? Iya Kak, dengar Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Gen Smart Palembang dan peserta webinar di siang hari ini, juga semuanya pemateri serta moderator. Perkenalkan, nama saya Happy dari perwakilan Ines Kosmetik Medan. Ines adalah brand lokal di mana didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Tepatnya kita telah berdiri semenjak tahun 1900. Halo? Iya, halo. Halo? Ibu. Halo? Iya Bu, ada Bu suaranya. Iya. Ines adalah kosmetik brand lokal. Kita telah didirikan semenjak tahun 1998. Tentunya eksisnya 23 tahun di Indonesia. Brand kita ini meliputi produk dari skincare, perawatan wajah, dekoratif untuk mempercantik dan body perawatan badan. Nah, alhamdulillah produk kita telah mendapat BPOM serta mengantongi sertifikat MUI. Jadi tidak diragukan lagi untuk peserta webinar di siang hari ini ingin mendambakan kulit sehat, bebas dan dari segala permasalahan kulit. Ines mempunyai solusinya yaitu mengeluarkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Eye Makeup Remover, di mana pembersih ini memberikan nutrisi dan pelembapan dalam satu langkah. Untuk lebih lengkapnya bisa mengetahui produk kita lebih banyak, bisa e-commerce di Shopee,
Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Nah, demikianlah kata sambutan dari perwakilan Ines Kosmetik Medan. Apabila ada yang mau konsultasi, bisa menghubungi kontak yang di-share di room chat. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan sukses untuk acara webinar kita di siang hari ini. Terima kasih panitia. Saya kembalikan waktu dan tempatnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Happy Handriani yang telah menyampaikan tadi sharingnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Acara berikutnya yaitu pembacaan CV pemateri atas nama Kak Piko Satria Agusta, Pendidikan Dokter Universitas Brawijaya 2019, Sri RD Olimpiade Biologi FK UNESH 2018, Runner Up Olimpiade FK Unair 2017. Itu saja CV singkat yang saya bacakan dari pemateri yang sangat luar biasa pada sharing session kali ini. For your information, buat teman-teman, sembari mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Piko, boleh jika nanti ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom chat dengan format nama, asal sekolah, dan daerah. Selanjutnya tentunya ini session yang paling ditunggu oleh kita semua, yaitu penyampaian materi dari Kak Piko Agusta. Kepada Kak Piko, saya persilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Saya akan sharing-sharing tentang pengalamanku dulu waktu UPBK dan perjuangan untuk masuk kampus impianku dulu. Jadi materian pertama pengenalan singkat jalur masuk PTN, lalu pengalaman belajar untuk masuk PTN, cara memilih jurusan dan kampus, dan tips and trick belajar dan lolos PTN. Jadi ini riwayatku dulu jalur masuk. Aku dulu SNM ngambil FK Undip, mungkin karena terlalu tinggi akhirnya aku nggak lolos. Lalu SBMPTN aku kan aku dari dulu pengen banget dari SD itu pengen banget mau masuk FKUB. Terus setelah SMA itu jadi tahu diri gitu loh. Aku nggak pinter-pinter amat, nggak cerdas-cerdas amat, tapi kok inginku tuh terlalu tinggi. Akhirnya aku ya tahu diri lah, aku ngambil yang nggak terlalu tinggi. SBM aku ngambil itu, dan mandiri aku juga ngambilnya di UNER, UB sama UNS. Untuk yang swasta aku disuruh orang tua aku untuk ngambil cadangan lah untuk swasta, dan aku ngambilnya di FK Trisakti, Hang Tua sama Muhammadiyah Malang. Jadi di sini aku kan ya sharing tadi pengalaman belajarku untuk masuk PTN, khususnya untuk UTBK lah, karena semenjak aku nggak lolos SNM itu kayak ya tahu sendirilah, kita kan juga tahu merasakan gimana sakitnya kayak nggak lolos itu. Akhirnya aku cuma butuh 1 hari untuk meratapi hidup ini, cuma butuh 1 hari untuk sendirian, untuk menyendiri gitu, nggak butuh siapa-siapa, nggak minta apa semangat dari siapa-siapa, cuma sendirian
ya beribadah lah, cuma aku sama Allah aja yang tahu, cuma aku sama Tuhanku yang tahu. Dan yang pertama itu adalah berpikir fokus dan prioritas. Jadi kita saat mungkin ada atau teman-teman itu yang semester sekarang sudah SMA kelas 3 kan, itu berpikir fokus dan prioritas. Jadi yang pertama kan emang prioritas kita kan untuk masuk PTN. Itu adalah prioritas hidup yang paling tinggi, paling nomor 1 untuk saat ini pada teman-teman kan. Ya aku zaman dulu juga gitu. Kayak SMA kelas 3 ya aku nggak mengharapkan nilai UN tinggi, aku nggak mengharapkan nilai UASBN-ku tinggi, aku nggak mengharapkan mendapatkan ranking tertinggi di sekolah. Aku cuma setelah SNM itu aku malah sering bolos SMA kelas gitu. Soalnya aku bilang ke orang tua aku, Pak ini aku mungkin sering bolos mau memperbanyak tambahan di bimbel atau belajar sendiri dengan tutor gitu. Karena aku dulu itu banyak sering-sering chat tutor gitu, Kak, apakah bisa tambahan sendiri mungkin di tempat bimbel atau di rumahnya kakak gitu. Kakaknya jawab. Jadi waktuku itu banyak untuk memperjuangin UTBK daripada di sekolah gitu. Akhirnya ya aku nggak, bahkan Hamin 1 UN, besoknya UN itu aku malah belajar soal-soal SBM. Kayak aku nggak terlalu memperdulikan UN, soalnya ya aku masuk UNIF itu kan yang dihitung kan nilai SBM, nilai UTBK, bukan nilai UN-ku kan. Gitu. Itu zamanku 2019. Kalau tahun ini mungkin kurang tahu aku. Yang pertama ya berpikir fokus dan prioritas. Jadi yang pertama ya motivasi diri. Kita harus motivasi diri. Kita harus bisa mewujudin impian kita. Karena ya Tuhan tidak akan memberi cobaan lebih dari batas kemampuan kita. Jadi ya kalau kita emang bisa ya kita harus bisa mengusahakan sekuat tenaga gitu. Makanya itu kita prioritas pertama. Dan kurang-kurangi main, kurang-kurangi nongkrong sama teman-teman yang ya kurang-kurangi kegiatan yang kurang berfaedah, fokus pada UTBK. Bahkan dulu sebelum UTBK kan aku bimbel di Surabaya juga. Itu HP-nya itu dikumpulin. Jadi semua informasi itu dari bimbel, HP-nya itu dikumpulin. Jadi nggak keganggu dengan hal-hal lain gitu. Tapi beberapa waktu kemudian dikembaliin HP-nya. Soalnya ya biar memperbanyak sharing-sharing soal atau dapat soal seperti ini penting juga buat memperbanyak waktu belajar atau relasi latihan soal gitu. Dan yang kedua itu adalah disiplin waktu, di mana disiplin waktu, energi dan kesehatan itu ya kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin, karena ya kedepannya itu proses pendewasaan itu akan semakin kita akan menyadari hidup itu emang sebuah perjuangan gitu loh. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu sebaik mungkin. Contohnya aku dulu itu sampai sekarang itu aku bikin alarm tidur itu jam 11 malam itu aku udah harus tidur, dan jam 3 pagi itu harus bangun. Itu mesti aku alarm waktu aku SMA kelas 3. Tapi sekarang nggak teratur soalnya ya kegiatan kampus terlalu banyak dan ya gitulah. Dan itu pertama disiplin waktu, memanajemen waktu sebaik mungkin. Bangun tidur, minum air putih, ibadah, belajar 2 jam, capek, istirahat, cari mood booster, es krim, coklat, atau sekedar keliling-keliling, cari udara segar, itu belajar lagi, atau kalau lagi suntuk, bikin tidur aja. Karena itu juga manajemen disiplin energi juga, kesehatan juga. Daripada nongkrong-nongkrong sama teman-teman, malah semakin banyak pikiran, semakin banyak terlalu banyak tekanan gitu. Ya boleh kalau buat refreshing, tapi kalau biasanya aku nongkrong sama teman-teman dulu cuma bahas-bahas buang-buang waktu menurutku. Makanya lebih baik aku tidur daripada nongkrong sama teman-teman, malah semakin sakit hati kalau dengar cerita. Ini loh dia keterima di sini, malah enggak itu dulu. Jadi yang ketiga berpikir terbuka atau realita. Jadi yang ya seperti aku katakan, kayak aku ya benar, kita itu bisa bisa mematok impian kita setinggi-tingginya, tapi kita juga harus tahu batasan diri kita sendiri. Jadi siapa sih orang yang nggak mau ke FKUI atau FKUGM dulu? Aku kan
dari dulu pengen banget masuk FK. Ya aku pengen banget masuk FKUI, masuk FKUGM. Tapi karena aku tahu batasan diriku, walaupun aku upayakan, walaupun aku bekerja keras setinggi mungkin, kalau itu emang terlalu melampaui batasku, aku kan tidak kuat kan mencapainya. Makanya kayak, aduh, aku harus tahu batasan diriku lah. Mungkin aku ngambil yang lebih passing grade-nya lebih rendah dari FKUI sama UGM. Tapi semuanya bagus semua. FK di Indonesia itu semua bagus semua. Cuma persaingannya aja itu yang membuat capek. Dan yang keempat tadi ya beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Yaitu menurutku yang jalur langit itu sebenarnya ada dan benar-benar ada. Jadi waktu aku TBK ya, waktu aku tryout gitu, ada temenku itu pinter dari beda SMA lah, itu satu bimbel sama aku. Itu kan dia itu pinter banget, kimia pinter, fisika pinter, biologi pinter, dan nilai tryoutnya selalu tinggi. Dia mesti ranking 1, aku pun ranking 5 atau ranking 6 gitu. Ya, aku insecure gitu lihat dia. Dia itu pinter. Aku cuma fokus beribadah. Kalau ada waktu aku ibadah, aku curhat kepada Allah sampai nangis. Semoga diberi kekuatan dan melakukan kebaikan itu ya selagi kita masih hidup, selagi kita masih mampu, kita itu harus bisa terus-menerus memberikan kebaikan. Contohnya ada orang yang membutuhkan, ya kita sedekahkan uang, terus minta doa. Mungkin doa-doa mereka yang dikabulkan aku keterima di FK, seperti ada orang tua gitu di jalan, terus aku memberi sedekah, aku beli dagangannya, terus aku minta doanya, Pak, tolong doakan aku keterima di sini gitu. Terus dia mengaminin. Dan pokok setiap ada setiap ketemu orang-orang yang menyentuh hatiku itu mesti aku minta doa gitu. Dan yang kelima itu adalah berbakti dan minta restu orang tua. Karena ya kadang, ya nggak kadang sih, doa orang tua itu kan lebih suci daripada kita. Kita kan masih muda, kita masih banyak melakukan dosa zina atau melakukan dosa yang lain yang tanpa kita sadari. Dan orang tua itu kan sudah suci dan murni doanya kepada anaknya. Dan makanya itu doa orang tua ke anak itu sangat sangat ampuh gitu loh. Jadi kita sebaik mungkin berbakti kepada orang tua, minta restu kepada orang tua. Bahkan dulu setiap aku belajar, mungkin HP-ku itu wallpaper-nya fotoku sama keluargaku. Terus kalau sampai saat ini aku di kos di Malang itu mesti ada fotoku sama keluargaku di kamarku. Ya, menurutku aku cuma melihat foto itu adalah caraku untuk mensupport diriku sendiri untuk kelak aku ingin mengobahagiain mereka. Artinya aku pernah berpikir kayak di hidup satu kali ini tuh buat apa? Cuma buat ngejar ilmu, cuma buat nyari uang, cuma buat apa? Karena nggak ada habisnya kalau gitu. Tapi aku hidup di sekali ini tuh gunakan untuk berbakti pada orang tua. Aku mendedikasikan hidupku itu untuk orang tua. Artinya kelak kalau aku sudah sukses nanti, aku akan menyisihkan uangku dan terus berbakti pada orang tua. Makanya aku nggak berani ngambil tempat yang jauh-jauh. Artinya kalau aku Malang sama Tulungagung kan deket kan. Mungkin setiap minggu aku bisa pulang, bisa ketemu orang tua, bisa lihat senyum orang tua gitu. Itu sudah suatu kesenangan, kebahagiaan datang di hatiku gitu. Dan yang keempat tuh menggunakan kuasa alam bawah sadar. Artinya mungkin dari kalian ada yang pengen masuk FK atau teknik. Itu ya aku tulis quotes gitu di kamarku, itu selalu aku tulis tentang motivasi, tentang impian. Itu nanti akan terbawa sendiri. Kita jadi kayak alam bawah sadar tuh gimana sih, kayak kalau kamu tulis kelak aku jadi orang kaya, kelak aku ingin jadi orang sukses. Kamu tempel di kamarmu, tempel di lemarimu, tempel cari quotes-quotes di HP-mu. Itu nanti lama-lama dirimu itu secara nggak sadar itu akan termotivasi untuk menjadi itu. Jadi kalau kalian kelak ingin masuk, ya seperti teman-temanku itu wallpapernya ada yang UI, ada yang ITS, ada lagi yang UB. Aku lihat teman-temanku itu wallpapernya gitu semua. Jadi itu sudah tertanam chip alam bawah sadar mereka untuk termotivasi untuk
meraih impiannya di kampus tersebut gitu. Dan yang ketujuh adalah continue dan tawakal. Jadi dari 1 sampai 6 ini kita akan melakukan semua, kayak aku melakukan semua, tapi nggak tiba-tiba aku sok alim waktu mau PTN aja. Jadi kedepannya harus ditingkatkan lagi. Jadi aku ya nggak bersumpah atau nggak berjanji sih. Aku cuma berdoa pada Allah gitu, ya Allah kalau aku keterima aku akan meningkatkan sebaik mungkin ibadahku dan hal-hal lain gitu, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya gitu kan. Jadi untuk di kampus ini kalau di kuliah ya aku mencoba meningkatkan dan lebih tingkatkan lagi keagamaan, hal-hal berbakti pada orang tua dan bekerja keras untuk kelak menjadi impianku gitu. Dan ini kenapa aku kasih fotonya Khabib Nurmagomedov, mungkin kalian akan juga suka lihat sport UFC gitu, olahraga gitu. Dia tuh pernah waktu wawancara, dia tuh pernah bilang, Alhamdulillah, God give me everything. Karena atas perjuangannya, atas kegigihannya untuk berlatih, itu Allah selalu memberikan reward kepada dia. Artinya yang Tuhan apresiasi dari kita itu adalah perjuangan kita. Artinya semakin keras perjuangan kita, semakin gigih perjuangan kita, semakin capek perjuangan kita, itu akan diapresiasi oleh Tuhan. Dan itulah yang akan menyentuh hati Tuhan untuk memberi amanah pada kita. Jadi kalau kita emang layak, kalau kita emang bisa mengalahkan semuanya, ya orang lain bisa apa? Artinya kalau Allah sudah berkehendak kita keterima di PTN ini, di jurusan ini, menjadi impian ini, orang lain tidak akan bisa mengalahkan. Soalnya ya kita berjalan atas bantuan oleh Allah gitu. Jadi kenapa aku motivasiku untuk berjuang itu adalah Khabib ini. Dia itu sampai saat ini itu memegang rekor 29 menang dan 0 kalah. Jadi nggak pernah kalah. Terus aku lihat caranya latihan di Rusia sana di tempatnya. Yaitu latihannya emang keras dari umur 5 tahun yang anak-anak yang lain masih bermain teddy bear, boneka. Dia itu sudah bergulat dengan beruang kecil, ada videonya. Itu emang sudah dari kecil itu perjuangannya keras. Makanya sudah tidak heran kan kalau dia mendapatkan gelar seperti itu. Dan walaupun waktu 2018 26 Oktober kalau salah musuh McGregor dia ditempa, dicaci maki oleh di Amerika karena agamanya, karena negaranya, karena ayahnya. Dia kan ya emang marah. Nah, caranya balas dendam itu seperti apa? Caranya balas dendam itu adalah menjadi sukses. Menjadi sukses itu adalah cara balas dendam terbaik kepada mereka yang mencacimu, mereka yang menyindirmu, mereka yang meremehkanmu. Jadi ya aku emang dari SMA pernah disindir, ya enggak disindir sih, kayak dibilang temanku gitu. Apa sih Piko itu? Apa mungkin dia bisa masuk FK? Apa sih Piko itu lo nggak punya apa-apa? Apa nggak memiliki kemampuan? Setelah saat itu ya aku ketrigger untuk membuktikan kepada dia, membuktikan kepada orang-orang yang membuli kita lah, yang menjudge kita itu bukan apa-apa. Ya aku termotivasi untuk belajar, berdoa, beribadah, dan kelak akan bisa mengalahkan dia. Itu adalah bawah sadarku. Dan seiring berjalannya waktu, kita nggak nyadar kalau kita itu sudah melampaui batas kita. Artinya kita itu sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu secara tidak sadar. Dan mungkin untuk kalian yang masih belum mengetahui cara memilih jurusan dan kampus kalian lah. Ya yang pertama ya kenali passion dan bakat minat kalian. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman yang di sini belum tahu apa sih, kayak adikku ponaan itu juga ngambil SPM, tapi dia masih belum tahu pengen ngambil apa. Jadi ya aku bilangin ke dia, yang pertama itu ya kayak aku dulu, aku mengenali passion, bakat dan minat. Jadi aku pengen banget masuk FK. Tapi harus lanjut. Perguruan silat Harimau Putih. Ini dari Jakarta. Mungkin ada yang bocor ini.
Aku lanjutkan. Ada juga. Yang pertama tadi adalah kenali passion kan. Selanjutnya perguruan silat Partajaya ya bertahan. Kenali passion, terus ya kita harus mengenali bakat kita. Kalau bakat kita emang ada di melukis atau mengukur atau matematika, ya kita ikuti bakat kita. Jadi bisa aja di teknik, bisa aja jadi insinyur atau yang lain. Kayak ada temenku itu, dia tuh ahli fisika, dia tuh pinter banget fisika dan matematika. Tapi dia masuk FK, aku juga bingung. Dia tuh setiap ngambil darah, nyuntik darah, dia tuh mesti ketakutan. Artinya ketakutan tuh dia cuma diem kayak orang linglung gitu. Terus kalau megang suntik atau lihat darah, dia tuh langsung pingsan gitu. Lah aku langsung bingung loh. Kalau dia lihat darah terus pingsan, dia gimana dulu tes kesehatannya? Ya dia dulu tes kesehatannya diambil darah itu pas dia pingsan gitu. Makanya kok heran aku. Tapi saat dia seperti dia waktu kuliah, waktu di kampus dulu, dia itu setiap kuliah mata pelajaran kedokteran lah, dia tuh mesti ngerjain soal-soal matematika. Wah ini apa mungkin dia salah jurusan. Terus dia pernah curhat ke aku. Dia tuh 2020 kemarin tuh pengen ngambil ngambil teknik informatika karena ya di FK katanya bukan passionnya. Itu adalah passion dari anjuran dari orang tuanya. Tapi ya sekarang dia masih tetap di sini, bisa bertahan kok. Respect aku sama dia. Lalu ya minat dan bakatmu. Kalau kamu minatnya emang di FK seperti aku ya perjuangin gitu. Terus pahami potensi diri. Kita harus tahu potensi diri kita itu ada di mana. Kalau kalian masih bingung, mungkin bisa lihat dari nilai rapot kalian. Kalau nilai rapot kalian tuh yang tinggi biologi, ya kalian mungkin bisa ambil pendidikan biologi, ngambil hal yang biologi, MIPA, atau FK juga bisa, perawat juga bisa. Itu biologi atau yang fisika, kalian juga bisa di teknik, bisa di DKV, bisa yang di tempat lain juga. Lalu kalau kalian masih bingung lagi, mungkin kalian bisa konsultasi ke orang tua, ke guru BK atau ke bimbel. Tanya kepada orang tua, Pak, Bu, ini apa? Aku seperti ini, aku pengen seperti ini, bla bla. Ya curhatin semua. Ya menurutku kriteria orang tua yang bukan yang baik sih ya, kriteria orang tua itu kalau aku itu lebih suka orang tua aku itu selalu mensupport apapun keputusan yang aku ambil asalkan aku bisa tanggung jawab. Artinya kok kamu pengen apa? Papa aku bilang gitu dulu. Aku pengen ngambil FK apa? Ya udah kamu harus perjuangin. Itu papa aku selalu mensupport. Dulu aku SMP pengen basket, pengen hobiku basket. Ya papa aku mensupport di sepatu, diberi lapangan. Makanya ya makanya aku ingin sangat berbakti pada orang tua untuk membalaskan atas kebaikan orang tua aku kepada anaknya gitu. Itu adalah caraku untuk men-trigger diriku. Lalu ya kalau orang tua lebih memaksakan kalau anaknya nggak kuat tuh ya juga banyak kayak saudaraku tuh dia tuh ingin banget masuk di pertanian, tapi orang tuanya itu memaksa di teknik. Akhirnya ya dia menjalani kuliah di teknik 4 tahun dapat sarjana, tapi setelah lulus itu tidak bekerja di disiplin ilmunya. Artinya ya dia tuh bingung gitu loh. Akhirnya ya nggak kerjanya itu nggak jelas gitu, karena ya dia tuh dipaksa orang tua. Mungkin paksanya terlalu ekstrim atau gimana kurang tahu, tapi pada dasarnya emang dipaksakan, emang nggak enak kan. Artinya kita menjalaninya secara tidak ikhlas kan. Tapi kalau emang dipaksa, kadang aku juga berpikir sih kalau dipaksa orang tua, mungkin ya kadang kita harus mendengarkan kepada omongan orang tua. Kadang ya itu emang jalannya dari Allah. Itu masih sebuah patokan yang tidak pasti menurutku. Dan yang terakhir adalah ikuti kata hati. Kenapa aku bilang ikuti kata hati? Jadi setiap kita melakukan hal, mengambil keputusan dan melakukan sesuatu, itu ya aku mesti mengikuti kata hatiku. Jadi kalau hatiku memang mantap di FK ya aku pengen memperjuangin gitu. Kalau aku pernah gagal sih dulu, aku juga banyak kan nggak keterimanya di
PTS itu juga nggak terima berapa kali ya, 5 kali. Itu juga aku kayak insecure gitu loh, kayak emang ini apa aku nggak di atau emang aku nggak ditakdirkan masuk di sini gitu. Tapi ya insecure gitu mesti aku bunuh lah. Setiap mau tidur tuh kadang insecure itu mesti keluar, overthinking itu mesti muncul, mesti aku usahain untuk tetap optimis itu tidur daripada terlalu banyak pemikiran, lebih baik tidur. Itu adalah ikut kata hati. Jadi kayak umpama kalian sudah di PTN, sudah kuliah, nanti kalau ikut organisasi atau ada ikuti kepanitiaan apa, kalau hati kalian merasa nggak enak, lebih baik jangan ikuti. Pokok ikuti apa kata hatimu, apa yang membuat kamu senang. Artinya kita melakukan hal tanpa merasakan capek, tanpa merasakan tekanan. Itu adalah pekerjaan paling baik. Mungkin contoh dari kartun SpongeBob. Mungkin dari SpongeBob kita kan juga bisa belajar. Yaitu tanpa nggak ingin digaji lebih, nggak ingin gimana-gimana, tapi ya dia menikmati kerjanya di Krusty Krab kan. Itu adalah menurutku pekerjaan paling baik sih. Artinya kita nggak merasakan capek. Jadi kalau kalian ingin masuk kuliah, kalian jenuh dengan belajar, bikin mindset kalian itu menikmati cara belajar kalian. Jadi kalian tuh melihat soal tuh merasa seneng, merasa trigger, merasa terlalu merasa ingin banget mendapatkan banyak ilmu. Jadi kayak aku dulu pertama lihat soal tuh kayak aduh kok soal kayak matematika kayak gini, kimia kayak gini, pusing. Terus aku mencoba mencintai suatu soal tersebut, mencintai mata pelajaran tersebut. Aku kayak mulai nyoba-nyoba. Akhirnya kalau banyak benernya, banyak nilai bagus gitu kan menjadi termotivasi kan, menjadi senang dalam mata pelajaran itu. Dan kita harus bisa membuat senang hati kita untuk melakukan hal tersebut. Dan oke. Lalu tips dan trik dan belajar PTN tadi ya, yang pertama adalah usaha. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin. Perlu diketahui kalau kuliah itu adalah gerbang pertama kelak kita akan jadi apa. Jadi kalau umpama aku masuk FK, ya kelak jadi dokter gitu kan. Itu kan sudah kemungkinan paling tinggi perbandingannya. Jadi kuliah itu jangan jangan asal-asalan ngambil. Tapi kita harus bisa fokus kalau kelak kita ingin jadi seperti ini, kelak ingin jadi insinyur, kelak ingin jadi arsitek, kelak jadi tenaga medis, ya kita gerbang pertamanya itu adalah kuliah. Seperti itu. Jadi ya mungkin banyak yang lintas pekerjaan dari disiplin ilmunya, seperti papaku dulu ya teknik mesin ITS, dan sekarang malah jadi wirausaha. Tapi ya mungkin itu jalan dari Allah. Gitu. Jadi kita harus bisa perjuangin semaksimal mungkin apa yang kita impikan. Kalau saat kalian capek, kalian jenuh, ya kata hati kalian pengen apa? Artinya kalau kalian jenuh, hati kalian pengen sesuatu, kalian lapar, ya udah makan makanan yang paling enak. Kalau kalian pengen steak, ya beli steak. Kalau kalian pengen pizza, ya beli pizza. Asal hati kalian senang, kalian semangat lagi dalam belajar gitu. Semaksimal mungkin, ya karena kakekku pernah bilang, waktu kakekku di pondok dulu, ada kata-kata sih, hidup itu adalah perjuangan. Kalau nggak mau berjuang, maka mati saja. Jadi aku evaluasi sih kata-kata itu. Ya benar sih, hidup itu adalah perjuangan. Sampai kapan kita ada di zona nyaman kita? Artinya kita emang ada di zona nyaman kita tetap ada di zona kita, tapi zona itu akan berubah semakin lama, berubah semakin tinggi lagi. Jadi ikut berjalannya waktu, kita itu akan diberi perjuangan lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Itu adalah cara Allah untuk memberi pelajaran pada kita, mengangkat derajat kita. Karena semakin dewasa, cobaan kita kan semakin banyak kan. Seperti ada saudaraku nggak lolos SNMPTN, dia itu kayak sudah merasa pupus kehidupannya, pupus harapannya, merasa kayak hidup itu nggak ada artinya lagi. Terus aku bilang, coba kamu lihat orang tuamu bekerja gini.
tulang punggungmu itu harus lebih kuat, harus lebih bisa seperti orang tuamu. Soalnya ya orang tua itu sudah bekerja nyari nafkah buat kita, buat membiayai kita pendidikan, buat makan kita. Tapi kita kok tiba-tiba kena SNMPTN aja sudah kalah. Kita itu harus bisa belajar mental menjadi seperti orang tua. Jadi Kak, aku waktu capek dalam kuliah, aku mesti lihat orang tuaku. Orang tua aku aja nggak pernah ngeluh saat bekerja. Orang tua aku aja selalu menyembunyikan kecapekannya, kesusahannya dari pandangan anaknya. Makanya aku harus bisa belajar sebaik mungkin, harus bisa berjuangin impianku sebaik mungkin. Setelah kadang aku waktu mendapatkan hari buruk gitu kan, aku mesti menyendiri di masjid. Kadang aku nangis di masjid, kadang aku berdoa sampai nangis di masjid. Terus itu aku telepon orang tua aku. Mama aku mesti tanya, kenapa kamu tiba-tiba nelpon cerita? Ya aku cerita yang baik-baik aja. Aku nggak pernah menceritakan kalau aku mengalami hari paling buruk lah, mengalami cobaan lah, nggak pernah cerita. Aku mesti bilang, ya Ma, aku minta doanya, semoga kuliahku lancar, semoga aku di kampus berjalan dengan baik. Padahal ya banyak sih kendala-kendalanya, tapi aku mesti memberitakan berita-berita yang baik lah. Itu usaha. Yang kedua itu ya spiritual dan doa orang tua, dimana itu adalah 50%. Jadi ya orang pintar kalah sama orang beruntung. Kenapa aku bisa mengatakan seperti itu? Artinya banyak teman-temanku yang pintar, banyak teman-temanku yang kaya, banyak teman-temanku yang memiliki komponen-komponen yang bisa mensupport dia keterima di impian mereka, di jurusan impian mereka. Lah aku nggak punya apa-apa, tapi ya aku nggak pintar-pintar banget. Orang tua aku ya juga nggak kaya-kaya amat. Aku juga orang biasa aja, nggak punya orang dalam, nggak kenal siapa-siapa. Ya aku perjuangin cuma aku berdoa pada Allah. Aku kok saat itu ibadah paling khusyuk waktu aku sedih, waktu aku terpuruk karena capek melihat teman-temanku yang berjuang mati-matian, dan aku pun saat itu waktu capek banget lah, akhirnya aku bolos les lah. Aku datang ke masjid waktu siang-siang gitu, waktu sepi, dan itu sejuk banget, sejuk, sepi, agak nggak terang-terang amat ya, agak sejuk lah. Aku sholat di situ, sholat, berdoa sampai nangis. Aku minta 3 permintaan gitu pada Allah. Itu mungkin adalah permintaan paling mustahil sih dari aku. Cuma tapi aku pengen banget permintaan itu dikabulkan. Habis sholat itu aku tenang, aku langsung telepon orang tua, pinjem HP dari staf di sana di Bimbelku, pinjem HP-ku, aku telepon orang tua, minta orang tua, "Ma, aku di sini lagi tertekan, soalnya UTBK sudah dekat dan aku capek banget lihat teman-temanku berjuang kayak gini." Tiba-tiba aku nangis karena nggak kuat atau gimana, aku nangis langsung. Orang tua aku langsung, ya udah mama kan datang gitu. Ya tahu sendiri Tulungagung ke Surabaya itu jauh dan orang tua aku juga mesti sibuk kan. Dan itu adalah salah satu doa yang mustahil tapi terwujud. Jadi kita harus percaya keajaiban itu selalu ada. Benar, keajaiban itu selalu ada, dan aku pernah merasakannya. Tidak 1 keajaiban, tapi 3 keajaiban, bahkan lebih. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur atas rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita. Kita harus beribadah sebaik mungkin, berjuang sebaik mungkin. Terus itu pasti akan diapresiasi oleh Tuhan kita. Jadi ya jalur langit itu pasti ada. Orang pintar kalah sama orang beruntung. Kenapa? Gimana caranya jadi orang beruntung? Itu ya kita harus taat dan beribadah pada Tuhan kita. Kelak kita akan jadi orang yang paling beruntung. Jadi kita kita itu emang bisa dikatakan dipercayai oleh Tuhan kita untuk di jurusan ini. Artinya kalau hati kita baik, tujuan kita menjadi tujuan kita di kuliah di jurusan ini baik, itu akan diapresiasi oleh Tuhan kita. Makanya siapa sih, kalau Tuhan kita sudah berkehendak, orang lain itu bisa apa? Orang lain itu tidak bisa mengalahkan kita. Makanya itu kita harus jadi orang yang lebih beruntung.
Kayak aku dulu waktu basket lah, aku kan skillku basket juga nggak bagus-bagus amat kan, tapi aku pokok latihan sendiri, aku latihan panas-panas itu sendiri, dan alhamdulillah tembus nasional gitu loh, kayak sebuah keajaiban kan, artinya dengan skillku yang cuma berapa dan aku masih kelas 10, kelas 1 SMA, itu aku sudah alhamdulillah lolos sampai nasional, padahal musuhku itu adalah atlet-atlet. Itu adalah keajaiban dari Allah menurutku. Dan kelak kita juga menjadi orang yang beruntung dan keterima di impian yang kita inginkan. Dan DLL dari sini 10% itu dan lain-lain itu ya adalah keajaiban-keajaiban itu, keajaiban-keajaiban yang akan muncul kalau kita berjuang, berusaha, minta doa pada orang tua dan spiritual. Ya aku mau mungkin dari kalian mungkin bisa coba pada minta doa restu pada orang tua, membantu orang tua, minta doain, Pak, Bu, semoga aku keterima di jurusan ini. Nah, itu orang tua itu akan melihat kita, perjuangan kita, itu orang tua akan bangga dengan kita. Jadi tiada prestasi tertinggi seorang anak adalah kebahagiaan orang tua. Walaupun kalian mungkin bisa mendapatkan berprestasi dalam hal akademik, non akademik, tingkat nasional, internasional, tapi paling tinggi itu adalah lihat orang tua tersenyum dan bilang bangga kepada kita, itu adalah prestasi tertinggi bagi anak menurutku. Dan terima kasih dari saya, mungkin beberapa kata-kata yang aku sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dan sukses. Saya kembalikan lagi pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Piko yang udah nyampein materinya. Di sini kita udah ada tampung pertanyaan ya, Kak. Mau langsung jawab semua atau gimana, Kak? Boleh. Boleh ya. Ini ada dari grup dan YouTube ya. Bentar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara biar konsisten untuk memilih jurusan jika melihat minat, rata-rata semuanya saya minati, Kak. Dari Novia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Kakak kan angkatan 2019 nih. Merasakan tes UTBK. Bagaimana cara Kak Piko belajar saat menghadapi UTBK kemarin, Kak? Dari Nanda. Itu aja, Kak, pertanyaannya. Jadi yang pertama dari Novia. Iya, Kak. Dulu aku ya kalau diminati semua, artinya kita kan tadi kembali ke terkait prioritas. Mungkin dulu emang masih labil sih. Kita kan mungkin teman-teman juga masih remaja labil kan kategorinya. Jadi masih bimbang dan masih bingung mencari jurusan yang kalian inginkan dan kalian minati. Jadi mungkin dari pada Novia ya, kamu bisa pilih satu, mana kata hatimu, mana Kak hatimu berkata paling murninya kamu pengen kemana. Jadi kalau hati kecilmu ingin bilang, aku pengen di jurusan ini. Jadi ya kamu harus memprioritaskan itu dan kamu harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil. Itulah. Jadi ya benar sih, banyak sih yang bimbang-bimbang gitu. Bahkan adik ponakanku pun juga bimbang, pengen masuk apa, dan UTBK kan sudah dekat kan, itu masih bimbang. Jadi aku bilang ke dia, kamu coba menyendiri, cuma kamu dan hatimu sama Allah yang tahu. Kamu ingin mana, hatimu pengen gimana. Nanti kalau kamu udah dapat jawabannya, jangan langsung buru-buru lah ambil keputusan itu sebelum kelabilan lain akan muncul gitu. Dan untuk yang pertanyaan kedua dari Nanda tadi,
dulu kan 2019 itu UTBK kan 2 kali kan. Dan itu secara offline. Jadi beberapa hari, sehari atau 2 hari sebelum UTBK akan berlangsung, itu ada fase di mana kita itu kayak merasa capek, merasa takut. Artinya kita nggak siap. Artinya nggak siap itu, aduh, UTBK sudah besok lusa. Aku pun masih banyak yang aku belum pelajari. Tapi aku waktu bimbel itu ada tutorku bilang, saat kamu merasa kurang belajar, saat merasa kamu nggak siap, tapi kamu itu sebenarnya sudah sangat siap, sudah sangat lebih jauh dari kamu sebelumnya. Artinya kamu itu sebelumnya 0, belum dapat ilmu sama sekali. Tapi saat mendekati itu, terus perjuangan yang kamu lakukan, ilmu-ilmu yang kamu dapatkan, pelajaran yang kamu rangkum, latihan soal yang kamu lakukan terus-menerus, itu sudah mengasah kamu menjadi lebih baik lagi. Artinya dari kamu level 0, sekarang kamu sudah bisa level 100, level lebih dari itu. Jadi ya saat kamu merasa kurang siap, itu adalah kamu sudah sangat siap lah menurutku. Dan kalau kamu merasa overthinking, merasa insecure, kamu coba bunuh setiap itu. Kalau sebelum tidur, kamu coba bunuh rasa-rasa seperti itu. Kamu pastiin kamu itu memang bisa. Kamu yakin kamu itu bisa untuk melaksanakan dan mewujudkan impianmu itu kelak. Dan kamu wujudkan itu, segala perjuanganmu itu saat UTBK nantinya. Gitu. Ini ada lagi, Kak. Ini ada lagi satu pertanyaan ya. Dari Salsa Aurelia Safitri. Kak, izin bertanya, kakak kan lulusan pesantren katanya, sama seperti saya juga pesantren. Gimana cara membagi waktunya, Kak, buat UTBK, belajar sekolah, belajar di pesantren, apalagi untuk jurusan FK? Baik, terima kasih. Pada Salsa, aku nggak lulusan pesantren, aku lulusan SMP, ya SD sampai SMA itu aku lulusan sekolah biasa, sekolah negeri biasa. Jadi nggak lulusan pesantren. Tapi teman-temanku di FK itu banyak yang dari pesantren, tuh banyak banget. Jadi ya aku tanya ada yang cerita-cerita gimana sih caranya membagi waktu. Jadi caranya membagi waktu itu dia lebih keras lagi. Artinya kalau sekolah negeri seperti aku dulu, SMA negeri seperti aku kan fokus UN sama fokus SBM atau fokus kampus lah. Tapi dia kan juga pesantren kan diajari ilmu-ilmu agama kan. Jadi kalau dia pengen masuk FK, jadi ada ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu untuk masuk kuliah, ilmu-ilmu untuk PTN, untuk UTBK itu harus kamu lebih tingkatin lagi. Mungkin kalau kayak aku dulu kadarnya 40%, kamu bisa tingkatin 60%, 80%, tanpa mengurangi belajarmu di ilmu agama. Menurutku gitu. Jadi kamu lebih perjuanganmu itu harus lebih 2 kali lipat. Ya benar lebih capek. Mungkin kamu, aduh Kak, kok 2 kali lipat dari orang lain, mungkin lebih capek, mungkin kamu akan nggak kuat. Tapi ya emang itu adalah perjuangan. Artinya semakin capek kita, semakin tinggi perjuangan kita, itu akan diapresiasi oleh Allah. Gitu. Jadi ya kita nggak usah takut kalau perjuangan kita lebih berat. Artinya ya kalau kita diberi perjuangan lebih berat, kita harus senang dong. Artinya ya kita dipercaya oleh Tuhan kita atas perjuangan yang kita laksanakan gitu. Kita harus lebih bangga pada diri kita sendiri. Jadi untuk masukan dari aku ya, belajarmu lebih keras, kamu harus bisa lebih keras lagi daripada pesaing-pesaingmu yang mungkin masih sekolah di luar pesantren gitu. Bagus kok, banyak temanku yang dari pesantren itu kuliah di FK juga. Terima kasih Kak buat jawabannya.
sesi berikutnya yaitu closing statement dari Kak Piko. Mungkin ada nih Kak yang ingin disampaikan buat teman-teman yang mau berjuang nih. Untuk closing statement dari aku sih, aku baru dapat sih. Jadi tiba-tiba aku dapat di grup sih. Dari grup grup WA aku itu ada pernah bilang, sahabat Nabi pernah bilang, jika aku mendapatkannya maka aku akan senang sekali karena itu adalah pilihanku. Tapi jika aku tidak mendapatkannya, aku akan lebih senang lagi karena itu adalah pilihan Allah. Jadi umpama kita gagal, kita nggak perlu takut gagal karena ya itu adalah pengalaman. Dan aku pun pernah gagal, sering gagal, sampai aku pun tahu rasanya gagal itu seperti apa, itu pernah merasakan. Tapi ya pilihan Allah nggak ada yang tahu. Jadi kita harus terus berjuang dan terus berjuang karena ya kita kelak akan menjadi orang sukses. Orang sukses itu banyak kegagalan yang dilaluinya, seperti Habibie, seperti yang lain. Itu kan perjuangannya emang keras. Kalau kalian mengikuti film-filmnya seperti Habibie, terus Bill Gates dan lain-lain, itu orang yang sukses itu emang dari kecil perjuangannya itu emang keras. Jadi kalau perjuangan kita keras, berarti kelak kita bisa jadi orang sukses. Gitu. Terima kasih banyak Kak. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Baiklah teman-teman, selesai sudah acara sharing session kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama buat pemateri kita, Kak Piko Satria Augusta, dan teman-teman yang udah join nih. Mohon maaf bila saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.